Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi Allah berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dipertemukan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minal zulumati ilan nur, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Sahabatku semua, kita sebagai makhluk sosial, manusia selalu terikat dengan kehidupan kelompoknya. Manusia tidak mungkin hidup mengisolasi diri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Ia diibaratkan satu huruf yang tidak mungkin berarti dan tidak memiliki makna apabila tidak dihubungkan dengan huruf-huruf yang lain. Ajaran Islam mengarahkan umatnya, terutama bagi mereka yang mampu, agar jangan hanya memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, bahkan golongannya saja. Mereka juga harus memperhatikan kepentingan dan keadaan orang lain. Dalam beberapa hadis Nabi telah dijumpai berbagai celaan terhadap suatu keluarga muslim yang hidup bersenang-senang sementara tetangganya merintih karena kekurangan dan kesulitan. Ayat-ayat Al-Quran pun banyak sekali yang mendorong umat manusia agar senantiasa berlomba dalam berbuat kebajikan terhadap sesamanya dan terhadap makhluk lain. Antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat di atas kita diperintahkan setiap orang agar berlomba atau berkompetisi dalam mengerjakan kebaikan. Di sini kebajikan tidaklah terbatas pada ibadah atau amal yang bersifat religius saja. Sesungguhnya kebajikan adalah segala usaha, sikap, tingkah laku yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun pada masyarakat. Termasuk dalam kategori kebijakan hal-hal yang amat kecil, kadang tidak ternilai atau tidak tampak kebaikannya, seperti membuang duri di jalan, memberi tanda terhadap jalan yang berbahaya, dan kebaikan-kebaikan kecil lain. Ia tampaknya kecil, tetapi sebetulnya adalah besar dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan seseorang dari bahaya yang akan mengenainya. Segala bentuk aktivitas berupa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, membiasakan perbuatan baik, mendatangkan kemaslahatan, berniat baik, berlaku ikhlas, berakhlak yang luhur, dan perbuatan terpuji lainnya merupakan kebajikan yang selalu diperintahkan. Salah satu tujuan diutusnya para nabi dan rasul dari masa ke masa adalah untuk membimbing umat manusia agar taat melaksanakan amal dan kebajikan. Dahulu para nabi dan rasul telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengatasi rintangan dalam melaksanakan kebaikan dan membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mengemban tugas yang luhur itu mereka melakukan dengan penuh ketabahan dan kesabaran, ikhlas tanpa pamrih, bahkan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Berkali-kali mereka menghadapi resiko yang berat, menantang bahaya, namun mereka bergumul-gumul dari satu kesulitan
ke kesulitan yang lain. Bahkan ada kalanya mereka menderita dengan penderitaan yang berat. Semua itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan umatnya dari kehinaan dan kehancuran. Meski Nabi dan Rasul menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang amat berbahaya, mereka tidak pernah berputus asa. Sebaliknya, justru mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Para Nabi dan Rasul telah memancarkan cahaya petunjuk yang terang benderang di tengah kegelapan dan kebodohan umat manusia. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. Kebajikan dan ketaatan pada kebenaran bukan saja memperoleh balasan pahala di akhirat kelak berupa kebaikan dan kenikmatan yang hakiki, tetapi juga membawa kebaikan yang semaksimal mungkin bagi pelakunya dalam kehidupan di dunia ini. Selain itu, mereka juga memperoleh petunjuk untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapinya. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan umat Nabi Muhammad, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kali, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.